Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafiah Arik Hidayah dari program studi Teknik Industri, dan kali ini saya akan memaparkan mengenai bioindustri pada mata kuliah biologi. Sekarang kita perhatikan sekitar kita. Nah, kebetulan di rumah saya ada limbah jagung, rambutnya jagung. Beberapa penelitian juga sudah ada nih, penelitian tentang rambut jagung yang bisa untuk menurunkan kadar kreatin ya, rambutnya jagung berduet gitu dengan pelepah pisang. Untuk apa ya pelepah pisang ini? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang bioindustri, biofiber absorben dari rambut jagung dan pelepah pisang sebagai solusi penjernihan air rumah tangga di Indonesia dengan berbasis green industry. Rambut jagung dan pelepah pisang itu bisa untuk mengatasi krisis air bersih di Indonesia. Air bersih masih menjadi tantangan. Kedua, limbah rambut jagung dan juga limbah pelepah pisang itu juga banyak yang terbuang sia-sia. Nah, kali ini kita akan memanfaatkan rambut jagung dan pelepah pisang tadi itu untuk mendapatkan uang. Tahu dulu nih jenis industrinya apa sih? Kategori bioindustri material dan bioproduk. Ada bioindustri lingkungan dengan memanfaatkan biomasa dan proses biologis untuk menghasilkan filter alami atau media filtrasi. Kita lanjut, apa aja sih bahan bakunya? Yang pertama jelas adalah rambut jagung, kedua pelepah pisang, yang ketiga adalah mikroba Lactobacillus plantarum. Oke, selanjutnya kita bedah berdasarkan klasifikasi dan karakteristik umumnya. Kalau jagung itu Zeamyce, Plantae, Angiospermae, dan monokotil. Nah, kalau pisang yaitu Musa spp, Plantae, monokotil, Bacillus subtilis atau Lactobacillus plantarum adalah bakteri gram positif sebagai pembentuk biofilm. Jagung dan pisang sama-sama memiliki lignoselulosa yang tinggi yang akan ikat partikel dan bersifat porus. Nah, mikrobanya ini dia mampu membentuk biofilm dan membantu proses absorpsi. Status ekologi organisme. Nah, kalau jagung dan pisang ini di Indonesia tuh tersebar luas ya. Kita tuh juga di lahan pertanian yang tropis. Apa sih peran ekologisnya? Sebagai produsen primer dalam rantai makanan. Nah, karena produksinya tinggi, jadi limbah yang dihasilkan juga tinggi, alias melimpah. Oke, kita lanjut. Gimana sih cara proses produksinya untuk skala rumahan? Pertama, itu adalah persiapan. Rambut jagung dicuci, kemudian dijemur, kemudian direndam garam, kemudian dijemur lagi, dikeringkan kembali. Pelepah pisang dicuci, kemudian dijemur. Keduanya dicacah dalam ukuran 3-5 cm aja. Gunanya untuk menghilangkan gula berlebih, kemudian menurunkan kontaminan, dan membuat serat lebih poros. Kolonisasi mikroba. Selanjutnya, mikrobanya itu dilarutkan ke air, kemudian seratnya dimasukkan ke dalam larutan mikroba selama 12-24 jam, dan kemudian dikeringkan dalam suhu 40 derajat supaya mikrobanya tidak mati. Nah, bagaimana sih perbandingannya? Jadi pelepah pisang dan rambut jagung ini ukurannya 1:1 dan kemudian dikompresi ringan untuk
menjadi dalam jaringan biodegradable atau kemasan filter. Nah, bentuk akhirnya apa sih? Itu menjadi biosponge absorbent. Teknik selulosa itu berperan dalam menghilangkan sedimen warna, logam berat. Biofilmnya itu bisa menyerap amonia, bau, nitrat, dan meningkatkan kejernihan melalui proses bioabsorpsi. Akhirnya menjadi produk yang dihasilkan. Apa sih? Yaitu cartridge biofiber absorbent sebagai pre-filter air rumah tangga, juga di kolam akuarium dan air non-minum. Manfaatnya mengurangi limbah, pertama, kemudian menjernihkan air, mengurangi kekeruhan, dan produknya biodegradable. Lingkungan. Industri yang diterapkan adalah pemanfaatan limbah biomasa, produksi hemat energi, dan penggunaan bahan daur ulang. Sistem refill yang memperpanjang siklus hidup. Limbah yang dihasilkan adalah limbah organik berupa sisa serat, plastik yang bisa diminimalkan, menghasilkan limbah B3. Fiber absorbent adalah produk bioindustri yang memanfaatkan sumber daya hayati lokal, menggunakan proses biologi sederhana, menghasilkan produk komersial yang ramah lingkungan, dan berpotensi dikembangkan sebagai lanjutan berbasis green industry. Berikut adalah referensi dari saya. Dan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.